Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Kazera dengan NIM 231511101 dan rekan saya Timothy Elroy dengan NIM 2315031. Kami berdua saat ini akan mempresentasikan mengenai tugas besar ETS, project untuk pengenalan deteksi suku etnis dan face similarity menggunakan computer vision dalam memenuhi tugas mata kuliah pengolahan citra digital praktek. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mempresentasikan terlebih dahulu bagian laporannya. Secara garis besar, kami membuat dan mempraktikkan dan melakukan selama progres pengerjaan praktikum ini mengikuti panduan dari GitHub yang telah diberikan oleh dosen, yang mana secara garis besar ini fiturnya adalah agar dapat yaitu fitur untuk pre-processing image, face similarity, dan juga mendeteksi suku dan etnis. Nah, untuk ruang lingkupnya ya sama pengembangan dataset, implementasi sistem face similarity, dan juga implementasi sistem deteksi suku. Dan juga evaluasi sistem yang digunakan. Nah, untuk saat ini, dalam pengumpulan datasetnya, kelompok saya menggunakan 4 patokan etnis atau suku, yang mana itu ada Batak, Minang, Sunda, dan Jawa. Yang mana untuk masing-masing dataset ini per orangnya, per sukunya itu kurang lebih 3-4 orang, dengan Minang 3, Batak 4, etnis Sunda 4, dan juga etnis Jawa 4. Untuk masing-masing fotonya, masing-masing format fotonya, yaitu ada 6 foto, seperti yang saya tampilkan ini, format fotonya. Yang mana ini akan menjadi acuan dalam bentuk metadatanya. Oke, untuk etika pengumpulan data secara garis besar tentu meminta persetujuan dari yang bersangkutan dan melindungi privasi mereka. Nah, untuk sistem yang kami gunakan, untuk face similarity sendiri, mempertimbangkan GPU dan juga laptop yang kami gunakan, teknologi atau algoritma yang paling cocok untuk kami gunakan adalah MTCNN untuk face similarity ini. Dan juga untuk deteksi suku atau etnis itu menggunakan arsitekturnya menggunakan CNN. Oke, mungkin langsung saja ke penjelasan aplikasinya. Oh, sebelumnya saya akan menjelaskan folder datasetnya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk datasetnya sendiri itu kami buat folder data, yang mana ini terbagi lagi menjadi data raw dan juga proses. Yang mana untuk raw ini itu adalah data awalnya, data mentahnya, dan di pre-process ini itu adalah data setelah di pre-processing ada di program kami, yang mana itu terbagi menjadi align, lalu juga augmented, proses single, ada test, train, dan eval. Oke, lanjut ke codingan programnya. Nah, untuk codingan programnya sendiri, secara garis besar untuk datanya itu, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Lalu untuk modelsnya ada ini, ada ethnicity classifier, face detection, dan juga face embedding. Lalu untuk algoritma atau logika untuk dapat mengimplementasikan fitur yang menjadi target dalam tugas besar ini, yaitu deteksi etnis, similarity, dan juga pre-processing. Nah, untuk di SRC package ethnicity ini terdapat 5 file utama sebenarnya yang menjadi logika program dari deteksi etnis ini sendiri. Yang mana itu ada trainer, yang mana file ini itu untuk melatih program dalam mengenali atau memprediksi jenis suku dari data yang akan diujikan nanti.
evaluator untuk mengevaluasinya lagi, classifier itu untuk mengklasifikasikan ini adalah suku apa. Nah, untuk di ethnicity predictor itu main logika programnya, dan ethnicity predictor GUI ini adalah sekaligus sebagai interface-nya. Nah, agar lebih jelas, kami akan coba menjalankan file ethnicity predictor GUI ini. Oke. Nah, pada file ethnicity predictor GUI ini, kami sudah membuatnya fleksibel bagi user untuk dapat memilih image yang ingin diproses. Oke, ini ada drag and drop image. Ini misal kita gunakan dataset dari rival kategori suku Minang. Nah, ini terdapat button upload image, detect face, berarti ini udah terdeteksi mukanya. Lalu predict ethnicity. Nah, kita predict ethnicity, maksudnya ini adalah memprediksi rival ini suku apa gitu. Nah, pada result dari prediction ini, di sini ada sedikit kekeliruan yang mana seharusnya dataset kami kan 4. Cuman sebelumnya kami karena ingin merencanakan ada 5 dataset, yaitu termasuk Melayu, kami belum kami optimalkan lagi, belum kami perbaiki lagi. Nah, tapi secara garis besar, hasil dari prediksi program kami, rival ini termasuk kategori ethnicity 2, yang mana ethnicity 2 itu adalah suku Minang. Nah, artinya prediksi dari aplikasi program kami ini cukup cukup valid gitu. Nah, untuk persentase yang paling besar itu ada di suku Minang. Nah, karena ethnicity 5 atau Melayu itu tidak valid, jadi kita akan lihat yang paling besar yang ketiga, yaitu ada ethnicity 3. Ethnicity 3 itu Jawa. Jadi di sini tuh ada tingkatan persentase seberapa mirip dia dalam kategori suku Jawa, Minang, Sunda, dan juga Batak. Nah, nanti dilihat dari persentase paling besar, maka itulah prediksi. Maksudnya confidence ini tuh tingkat persentasenya. Jadi kesimpulannya wajah yang terdeteksi diprediksi sebagai suku Minang dengan tingkat keyakinan rendah 29%. Ini masuk ke kategori rendah karena cuma 29%. Terdapat juga kemungkinan merupakan suku ethnicity 5 atau Melayu yang sebenarnya itu tidak termasuk dalam dataset kami. Jadi juga bisa self-resolve hasilnya. Nah, oke. Mungkin kita akan coba foto yang lain lagi. Nah, karena ini merupakan program yang akan berubah-ubah seiring berjalannya dilatihnya aplikasi, maka persentasenya bisa saja berubah-berubah. Kita coba dengan Zaki dari Sunda. Nah, pada Zaki ini ternyata masih mirip di suku Minang dengan persentase yang lebih rendah dari yang sebelumnya, itu hanya 28,5%. Ethnicity 5 sama ethnicity 3-nya sama ya. Kalau enggak suku Melayu, kalau enggak itu suku Jawa. Kita akan coba dari suku lain deh. Suku Batak, kita coba Angel. Kita akan coba Angel. Nah, nih, ethnicity 2. Nah, jadi cenderung ke Minang nih. Ke Minang, Melayu dulu, padahal Angel adalah suku Batak. Nah, jadi ini bukan berarti programnya salah, namun train dari data sendiri itu perlu ditingkatkan lagi dengan juga meningkatkan kualitas dataset kami nanti. Oke, lanjut ke bagian untuk di feature extraction ini ada embedding utils dan juga face embedder. Yang mana ini juga dipakai di beberapa file yang lain. Lanjut saja ke preprocessing ya. Nah, di pre-processing package ini terdapat beberapa file juga, ada 6.
ada augmentor, ada kolektor, ada splitter, ada aligner, ada detektor, dan juga GUI-nya. Oke, langsung saja mungkin kita akan coba run. Kita akan coba run package. Pre-pro Oke, kita akan coba run. Nah, oke. Nah, tampilan dari GUI untuk pre-processing ini sendiri, nih agar lebih jelas. Nah, di sini kami membuatnya menjadi beberapa page atau button gitu. Untuk pertama tuh setting. Jadi input direktorinya itu dari data yang raw tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi data mentahnya yang raw itu, lalu outputnya itu dimasukkan ke folder proses tadi. Untuk metadatanya ada di folder data juga tadi metadata.si CCF CSV, sorry. Oke, lanjut ke face detection dan alignment. Nah, di sini bisa nge-browse kayak drag and drop tadi. Ini misalnya di foto angel. Kita ambil dari data raw. Misalnya Batak nih. Angel. Kita masukin. Lalu kita proses image-nya. Oke. Run face detection dan nah, seperti ini ya. Kita ulang lagi. Nah, oke, untuk detection dan alignment-nya bisa. Nah, ini adalah bagian-bagian dari di full pipeline ini. Itu gabungan dari face detection dan alignment, lalu data augmentation dan splitnya. Jadi, kita akan coba di sini saja. Oke. Jadi, ini memakan waktu yang cukup lama. Yang pertama itu step buat bagian awalnya, running face detection dan alignment. Lalu run data augmentation, lalu run data set split. Karena ini memakan waktu yang cukup lama, tadi kami telah mencoba untuk run bagian sini, bagian pre-processing itu, dan udah berhasil. Sehingganya tadi makanya di folder data, di folder proses ini udah ada yang align ini Angel. Tuh, sudah berhasil. Oke. Ini untuk image keduanya. Jadi udah berhasil ke align dengan rapih. Begitu juga dengan misalnya dengan Lenny dari suku Batak juga sama ya. Jadi untuk semua dataset kami sudah berhasil diproses untuk align. Oke. Kita coba Jawa juga sudah berhasil. Untuk menghemat waktu mungkin ini tidak bisa ditampilkan semuanya. Oke, untuk augmented juga ini juga berhasil. Untuk semua dataset kami tidak ada error ya. Untuk bagian pre-processing ini. Ini memakan waktu yang memang cukup lama. Nih, kita coba nih Angel. Jadi per image satu itu ada 3 augmentation. Oke. Oke. Ini ya, bisa dilihat kan? Berhasil. Kita akan coba contoh, kita ambil satu contoh image aja biar gak terlalu lama. Ini pencahayaannya yang berbeda juga. Oke. Ya, kurang lebih sama lah ya. Juga nih dengan misalnya Teti.
Nih ya, bisa kelihatan ya. Jadi udah berhasil. Untuk proses single ini, maksudnya ini yang maksudnya di single, maksudnya satu foto doang gitu. Dan ini untuk folder test, train, dan juga file. Oke, untuk pre-processing cuman itu. Kira-kira begitu yang sudah kami lakukan. Lanjut ke face untuk similarity. Nah, selanjutnya bagian similarity atau face similarity akan dijelaskan oleh rekan saya, Timothy Alroy. Nah, untuk sistem face similarity ini kami menggunakan algoritma MTCNN untuk deteksi wajahnya. Nanti setelah wajah terdeteksi, fitur wajahnya diekstrak dan dihitung tingkat kemiripannya dengan metrik yaitu cosine similarity. Nah, untuk sistem ini sendiri dikembangkan dengan jadi user bisa ngupload gambar sendiri atau bisa juga ngambil dari yang udah di pre-process dari melewati proses itu pre-processing. Ya. Yeah. Nah, setelah user mengupload image, sistem akan mendeteksi dan membandingkan similarity dari dua gambar ini. Setelah dua wajah ini terdeteksi, fitur wajah ini diekstraksi, kemudian dari ekstrak itu dihitung tingkat kemiripannya dan menghasilkan visualisasi yang di bawah yang persen-persen ini, yaitu cosine similarity-nya. Nah, bisa dilihat bahwa tingkat data yang kami gunakan untuk face similarity ini cukup fleksibel, bisa dari data yang sudah di pre-processing atau masih data mentah. Ini untuk meningkatkan fleksibilitas saja. Nah, juga bisa dilihat tadi ya, ketika image 1 dan image 2 angel dibandingkan, tingkat similarity similar kemiripannya itu cukup tinggi di rentang 9 dari skala 1 sampai 10 dengan persentase lebih dari 90%. Dan ini foto dari suku yang berbeda, rival dari suku Minang, dan juga ini Teti dari suku Batak. Tingkat similarity-nya cukup rendah, yaitu di 7/10 atau sekitar 70%. Nah, untuk menambahkan penjelasan face similarity ini, pada package ini itu terdapat 3 file utama, yang sebenarnya ini juga mengambil dari image utils matrix.py di package utils juga, cuman secara garis besar ini yang digunakan dalam operasi similarity ini sendiri. Nah, seperti yang telah disampaikan rekan saya juga, mengekstrak ininya dari wajahnya, lalu bisa dibandingkan eh, tingkat kemiripannya. Nih ada face, di resultnya sendiri seperti ini. Oke. Nah, oke.
Untuk visualisasinya sendiri, kami juga telah mencoba di Streamlit dan berhasil sebagian untuk di beberapa fitur, namun kami belum menggabungkan secara keseluruhan dalam satu file Streamlit app-nya sendiri. Namun kami sudah membuat interface yang cukup bagus dan informatif untuk users. Dan dalam selamaran aplikasi ini kami menggunakan VNV. Dan sekian mungkin yang telah kami lakukan dalam mengerjakan tugas besar pengolahan citra digital dalam mendeteksi kemiripan wajah seseorang dan juga mendeteksi suku menggunakan computer vision. Nah, dan juga untuk penjelasan untuk package utils ini, nah di matrix.py ini itu untuk mengkalkulasikan similarity matrix seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya ya. Ini agar terlihat programnya. Export result, load embedding, save image. Dan ini juga image utils-nya. Oke, untuk yang tadi belum sempat dijelaskan tuh ada di filter extraction juga belum tadi. Seperti ini. Mengambil dari face embedder juga. Dan ini untuk face embedder. Oke. Nah, untuk GitHub-nya sendiri, kami sedang melakukan push ke main-nya karena ini cukup banyak dan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kami hanya menampilkan nih, kami sudah mempush, namun sedang masih dalam proses. Untuk nih repositorinya ada di sini. Oke, masih ongoing. Oke. Jadi mungkin hanya sekian presentasi dari saya dan rekan saya Timothy Elroy. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.